Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat, baik fisik, pikiran maupun mental. Oke, para pejuang skripsi, welcome back to my channel. Dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang subjek penelitian. Apa itu subjek penelitian? Lebih tepatnya adalah kita nanti akan membahas tentang apa itu populasi dan sampel penelitian. Akan tetapi ini video masih part 1 ya. Nanti di video part 2 bagian yang kedua kita akan mempelajari lebih jauh tentang penetapan sampel. Jadi macam-macam teknik sampling seperti apa. Oleh karena itu jangan sampai kalian ketinggalan, makanya subscribe, kemudian nyalakan loncengnya, share, like, and comment. Oke, kita mulai. Jadi dalam subjek penelitian itu yang dimaksud dengan penetapan subjek penelitian sebenarnya minimal atau setidak-tidaknya itu terkandung 3 pengertian. Yang pertama adalah bagaimana sih penetapan populasi penelitian, lantas penetapan cara pemilihan sampelnya seperti apa, dan yang ketiga penetapan besaran sampel yang kita pakai, yang kita gunakan, yang kita ambil itu seberapa banyak. Nah, ketiga proses inilah yang kemudian disebut sebagai subjek penelitian. Kita bahas yang pertama sekarang, yakni penetapan populasi penelitian. Data yang diperoleh pada suatu penelitian tidak lain tidak bukan sebenarnya adalah hasil pengukuran yang diperoleh dari sampel suatu populasi yang kita teliti tadi. Nah, jadi kita menyebut data penelitian kita seperti ini, setumpuk misal hasilnya. Nah, sebenarnya data itu tidak lain dan tidak bukan adalah hasil pengukuran kita terhadap sampel dari populasi yang kita teliti. Ingat ya, yang kita teliti adalah variabel penelitian karena variabel penelitian itu harus bisa diukur dan harus bisa diamati. Hasil pengukuran terhadap variabel di sampel populasi itulah yang disebut sebagai data penelitian. Nah, dalam penetapan populasi ini perlu dipertimbangkan beberapa hal. Karena tidak semua anggota dari subjek penelitian kita itu bisa kita teliti. Maka kita tetapkan dulu yang kita sebut sebagai populasi penelitian kita itu yang bagaimana. Nah, hal-hal yang perlu dipertimbangkan yang pertama, jelas ya keterkaitan dengan permasalahan penelitian yang akan kita teliti tersebut. Misal, kita meneliti tentang implementasi atau pelaksanaan kurikulum darurat pandemi COVID-19. Berarti, populasi yang akan kita teliti itu kan harusnya pengajar ya, kemudian peserta didik, orang tua peserta didik, boleh. Tetapi, kita kan nggak mungkin kemudian meneliti populasi di pasar. Jadi, para penjual yang ada di pasar itu kita teliti terkait dengan implementasi kurikulum darurat. Iya, nggak nyambung gitu ya, nggak ada kaitannya. Intinya adalah agar populasi yang dipilih dapat menjawab inti permasalahan. Sesimpel itu ya. Dengan kata lain, biar data yang dihasilkan nantinya itu dapat menjawab inti permasalahan. Karena kan permasalahan penelitian itu harus dijawab. Dari mana? Dari data penelitian. Lantas yang kedua yang perlu dipertimbangkan adalah hal yang menyangkut prosedur penelitian yang dilakukan. Seperti saya bilang tadi di awal ya, bahwasanya tidak lain dan tidak bukan data yang kita peroleh itu kan dari pengukuran variabel. Variabel itu melekat pada subjek yang ada di dalam populasi. Kalau kita memang akan meneliti tentang implementasi kurikulum darurat pandemi COVID-19, kalau kita teliti populasi pendidik, karena memang beliaulah yang melaksanakan kurikulum darurat tersebut, maka data yang diperoleh nanti jelas akan dapat diukur dengan valid. Tetapi kalau kita asal misalkan ada orang-orang yang nongkrong di warung kopi, asal saja kita teliti, kita wawancara atau kita sebarkan angket, apakah dapat datanya? Dapat, tetapi belum tentu valid, belum tentu menghasilkan data yang terukur seperti itu. Nah, penetapan populasi penelitian itu sendiri mengandung 3 pengertian ya. Yang pertama, adanya identifikasi kesatuan analisis atau disebut juga sebagai wilayah sampling. Apa itu? Jadi, wilayah sampling itu adalah satuan subjek terkecil yang akan diamati dalam penelitian secara individual. Contoh ya, penelitian kemampuan menerima pelajaran pada siswa SD.
Nah, apakah yang akan kita teliti itu adalah per individu siswanya, ataukah kita meneliti per kelas, atau kita teliti per sekolah? Tuh, apakah per siswa, ataukah per kelas, atau per sekolah, atau per kecamatan, atau per kabupaten, atau per provinsi, dan seterusnya. Itu perlu kita pertimbangkan. 2. Penetapan batas keluasan populasi meliputi batas geografis, batas subjek itu sendiri, misal adalah jenis kelamin, umur, dan lain-lain. Tadi ya, batas geografis menyatu dengan wilayah sampling. Jenis kelamin, misal kalau menurut kita variabel penelitian tersebut nanti berbeda hasil datanya ya, antara kalau jenis kelaminnya laki-laki dengan jenis kelaminnya perempuan. Misal kita meneliti tentang bagaimana sih peran orang tua dalam pendampingan belajar anaknya di pembelajaran online. Kalau kita meneliti ibu-ibu, mungkin datanya akan lebih valid dibanding kalau kita meneliti bapak-bapak, karena memang yang relatif lebih banyak mendampingi proses belajar jarak jauh anaknya di rumah adalah ibu-ibu, bapaknya kerja misal. Yang ketiga, pemahaman tentang kondisi subjek. Yang dimaksud dengan kondisi subjek pada populasi adalah menyangkut ciri-ciri populasi. Nanti saya akan gambarkan lebih detail ya. Apakah karakter subjek dalam populasi tersebut terdistribusi atau tersebar secara homogen atau merata ya. Jadi kita banyak menemui karakter tersebut di populasi penelitian kita, atau tersebar secara heterogen. Jadi kalau heterogen ini bermacam-macam. Jadi kita harus memahami tentang ciri-ciri dari populasi, karakter subjeknya itu seperti apa kondisinya, karena memang nanti dari sini kita akan menentukan apakah kita melakukan teknik sampling secara acak atau non acak. Nah, nanti kita pelajari di video kedua ya, sehingga sekali lagi jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, subscribe juga. Yang kedua adalah penetapan cara pemilihan sampel. Seperti apa sih itu penetapan cara pemilihan sampel ya? Jadi apabila peneliti mampu melakukan penelitian terhadap keseluruhan subjek dalam populasi, maka sampel tidak diperlukan lagi. Jadi misal kalau dalam populasi penelitian kita itu ternyata berisi 200 orang, dan dari 200 orang itu kita mampu kok meneliti semuanya, ya sudah, berarti penelitiannya adalah penelitian populasi, tidak perlu dilakukan pengambilan sampel. Akan tetapi dalam prinsip penelitian itu kita boleh sekali mengambil sampel dengan tujuan untuk mengirit, utamanya yang pertama adalah waktu, kemudian tenaga, dan yang pasti tidak kalah penting sekali ya, yakni biaya. Jadi diperbolehkan sekali kita untuk mengambil sampel penelitian dari populasi penelitian kita. Boleh dengan syarat dan tata cara tertentu, tidak boleh ngawur. Nah, sampel merupakan representasi atau perwakilan dari populasi penelitian kita. Tolong diingat baik-baik ya, representasi atau perwakilan, yang kemudian dijadikan sumber informasi bagi semua data yang diperlukan oleh kita sebagai peneliti dalam rangka untuk menjawab permasalahan penelitian kita. Oleh karena itu, dalam penetapan sampel penelitian kita harus melakukan sedemikian rupa agar sifat representatif atau mewakili dari populasi tersebut dapat terpenuhi oleh sampel kita. Nah, sampel desain itu apa? Yakni menyusun perencanaan tentang teknik pemilihan sampel sedemikian rupa sehingga terpenuhi sifat representatif tadi. Jadi kita nggak boleh sekali lagi asal nyomot. Yang penting aku ngambil subjek penelitian dari orang-orang yang sudah aku kenal saja deh biar enak. Nggak bisa begitu ya. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang memang harus kita pikirkan, yang harus kita tentukan nantinya. Yang ketiga sekarang, penetapan besar sampel. Kebutuhan jumlah sampel terutama berkaitan dengan tingkat homogenitas subjek populasi. Homogen tidaknya sebuah populasi ya, apakah di dalamnya itu nyaris isinya sama atau memang heterogen, berbeda-beda. Kemudian banyaknya variabel yang akan kita pelajari, semakin banyak ya berarti sampel yang akan kita ambil juga idealnya semakin banyak. Semakin heterogen subjek populasi juga harusnya sampel yang kita ambil semakin banyak. Akan tetapi, ada dua pertimbangan pokok dalam penetapan besar sampel. Yang pertama adalah pertimbangan representatif, yakni pertimbangan yang menyangkut jumlah minimum sampel yang masih menjamin terwakilinya populasi oleh sampel tersebut.
Yang kedua adalah adanya pertimbangan analisis, yakni pertimbangan yang menyangkut jumlah minimum sampel sehingga dapat dilakukan analisis kuantitatif terhadap data secara valid. Demikian juga kalau kita melakukan penelitian kualitatif. Sama, jadi besar jumlah sampel pada penelitian kualitatif juga harus representatif gitu. Jadi misal kita menggunakan teknik sampling, purposive sampling berdasarkan tujuan ya. Kalau kita memang meneliti pelaksanaan kurikulum darurat pandemi COVID-19 di sebuah sekolah, berarti yang akan kita wawancarai secara mendalam itu misalkan adalah kepala sekolahnya, kemudian wakasek kurikulum, kemudian guru mapel. Sekali lagi tergantung gitu ya, tergantung dari kebutuhan kita. Jadi peneliti itu sah-sah saja menambahkan jumlah sampel sesuai dengan yang dia butuhkan. Yang penting memenuhi minimal batasan jumlah sampel yang bisa dipertimbangkan secara analisis statistik utamanya. Demikian juga dengan analisis non-statistik yang dipakai dalam penelitian kualitatif. Nah, pertimbangan analitik ini terutama menyangkut penelitian yang bersifat analitik, baik eksperimental maupun non-eksperimental. Ini utamanya yang kuantitatif ya, meskipun kalau dalam kualitatif tetap saja pertimbangan analisis ini juga perlu. Misalkan nggak mungkin kita hanya meneliti satu orang saja. Data yang kita hasilkan nanti terlalu bias gitu. Jadi maka kita ambil beberapa sampel. Sehingga akhirnya di penelitian kualitatif itu muncul istilah jenuh gitu ya. Jadi kalau kita berhenti menambahkan sampel penelitian jika data yang diperoleh itu sudah jenuh. Nah, di sini saya gambarkan ada populasi yang lingkaran dan ukurannya jauh lebih besar dibandingkan sampel. Iya, jadi ukuran sampel jelas lebih kecil dari populasi. Kalau sama saja atau bahkan lebih besar ya percuma kita ngambil sampel. Sampel itu kan yang mewakili. Jadi misal kita teman sekelas kita itu jumlahnya 50, kemudian diambil sampelnya hanya 20, berarti kan 20 itu wakil dari kelas kita. Lomba antar sekolah kan hanya beberapa saja yang dikirim, nah berarti siswa yang dikirim itulah wakilnya, itulah sampelnya, berarti ukurannya jelas lebih kecil. Nah, akan tetapi ada selain jumlah ukuran yang lebih kecil, ada pertimbangan lain, yakni tadi itu pertimbangan representatif. Apakah semua karakter, semua ciri-ciri, semua sifat yang ada dalam populasi itu sudah terwakili atau belum di dalam sampel? Saya contohkan, misal ya dalam populasi ini ada karakter yang gambarkan silang gini. Karakter silang ada 15 individu. Lantas ada karakter dalam bentuk lingkaran. Lingkaran jumlahnya ada 10. Selanjutnya ada karakter segitiga, saya gambarkan ya, jumlahnya ada 5. Berarti dari sini bisa kita lihat ya bahwasanya ada 3 karakter atau 3 sifat dari populasi penelitian kita. Nah, dalam penentuan sampel, ketiga sifat ini harus kita ambil semua, harus terwakili, harus ada yang mewakili. Meskipun dengan jumlah yang lebih sedikit daripada jumlah asli dari populasi. Kalau kita ambil sepertiganya dari 15, berarti sifat X hanya tinggal 5. Lantas, yang sifat lingkaran yang awalnya 10, gitu ya, kita ambil sepertiganya mungkin hanya sekitar 3, atau mungkin kita lebihkan 1 menjadi 4. Lantas yang segitiga kan asalnya 5 nih ya. Kita ambil 1,5 kan nggak mungkin kita meneliti manusia kemudian 1,5 ya. Berarti kita bulatkan kemana? Ke atas, jangan bulat ke bawah. Jadi dalam pengambilan sampel itu lebih baik dilebihkan daripada dikurangi. Karena memang ada pertimbangan analisis ini tadi ya. Misalkan kita ambil 2 yang karakter atau sifat biru. Sehingga totalnya yang pada awalnya anggota populasi jumlahnya adalah 30, sekarang hanya tinggal berapa nih? 11. Lebih sedikit. Nah, penetapan jumlahnya ini berdasarkan 2 pertimbangan ini. Keterwakilan dari masing-masing karakter atau sifat yang ada di dalam populasi
dan yang kedua adalah pertimbangan analitik. Tetapi dalam penentuan ini kan hanya contoh ya, kita tidak boleh ngawur. Nanti ada panduannya. Jadi ada tabel penentuan kalau populasi kita 15, berarti harus diambil sampel 14. Tidak boleh diambil sampel hanya 5. Ini hanya contoh saja ya. Jadi secara analitis nanti ada aturan lain lagi di video yang kedua. Seperti itu. Ya. Jadi prinsip dasarnya adalah sekali lagi populasi itu diambil untuk memudahkan peneliti dalam rangka mengirit tenaga, waktu, dan jelas biaya. Tetapi tidak boleh asal mengirit, harus ada pertimbangan baik representatif keterwakilan dari karakter-karakter atau sifat-sifat yang ada di populasi dan juga pertimbangan analisis. Utamanya jika penelitian kita adalah penelitian kuantitatif. Akan tetapi, meskipun penelitian kualitatif juga ada pertimbangan terkait dengan analisis, karena meskipun kualitatif, tetap ada analisis hasil penelitian. Misalkan kita menggunakan analisis deskriptifnya Miles and Haberman. Nah, itu kan juga tetap ada analisisnya. Seperti itu. Nah, teknik pengambilan sampel atau teknik sampling sekarang. Teknik dalam pengambilan sampel sangat diperlukan agar sekali lagi adalah populasi bisa diwakili oleh sampel yang kita ambil. Sekali lagi, maka ada tekniknya, ada caranya, tidak boleh ngawur. Nah, dengan mengambil sampel yang cukup secara analisis dan mewakili representatif, maka peneliti dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Sebab antara data yang diperoleh dari meneliti keseluruhan populasi dengan meneliti hanya sampel penelitian tetapi diambil dengan teknik sampling yang benar, datanya tidak akan jauh berbeda. Teknik sampling merupakan sebuah cara agar peneliti tidak perlu meneliti keseluruhan populasi, melainkan hanya sebagian saja, jelas. Nah, pada prinsipnya ada dua macam teknik sampling yang umum digunakan ya, yakni yang pertama ada teknik probabilitas sampling, yakni peneliti melakukan pengambilan sampel secara acak atau random dengan memberikan peluang yang sama kepada seluruh anggota populasi untuk bisa dipilih sebagai sampel penelitian. Maka disebut sebagai acak atau random. Siapapun anggota populasi itu memiliki peluang, memiliki kemungkinan yang sama besar untuk dipilih sebagai sampel penelitian. Nah, untuk mendapatkan sampel secara acak ini, maka dapat dilakukan dengan kita menggunakan undian ya. Jadi nama anggota populasi kita tulis dalam kertas kecil, mungkin, atau kalau sekarang kita bisa menggunakan aplikasi ya, aplikasi pengacak ya. Kalau kita pakai cara manual, ya sudah kita tulis namanya, kemudian kita load, kita undi. Nama yang keluar itulah yang menjadi sampel dari penelitian kita. Nah, teknik probabilitas sampling atau acak ini bisa dilakukan jika populasi bersifat homogen. Jadi karakter yang ada itu tersebar merata. Yang kedua adalah teknik non-probabilitas sampling. Apa itu? Yakni sebuah teknik pengambilan sampel kebalikan dari probabilitas sampling. Tidak semua anggota populasi itu memiliki peluang yang sama untuk diambil sebagai sampel penelitian. Nah, teknik ini juga dikatakan sebagai teknik pengambilan sampel secara non-random atau non-acak. Kalau teknik probabilitas sampling ini berlangsung pada populasi yang homogen, maka kalau teknik non-probabilitas sampling ini bisa kita lakukan pada populasi yang karakter atau sifat-sifatnya bersifat heterogen, bermacam-macam. Seperti itu. Untuk lebih detailnya tentang macam-macam teknik probabilitas sampling dan teknik non-probabilitas sampling akan kita pelajari di video selanjutnya. Oke, terima kasih banyak. Selamat meneliti. Jangan pernah menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.